Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya di pembelajaran seni budaya, di mana dalam kali ini kita akan membahas tentang drama. Drama yang sebelumnya dipelajari oleh kalian di semester yang sebelumnya. Mungkin untuk ini untuk kelanjutannya ya. Dalam drama kali ini kita akan membahas tentang tiga unsur atau tiga bagian dalam drama. Yang pertama itu adalah pengertian drama. Yang kedua unsur-unsur drama, dan yang ketiga itu adalah jenis-jenis drama. Oke, kita bahas dulu dalam pengertian drama. Drama berarti itu perbuatan atau tindakan. Drama berasal dari bahasa Yunani dromai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Drama adalah karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia dalam bertingkah laku yang dipentaskan dalam beberapa babak. Drama juga didefinisikan sebagai cerita yang dipentaskan. Suatu cerita yang baru dapat dinikmati apabila sudah dipergerakan, sudah diwujudkan dengan gerak-gerak dan kata di atas pentas atau di atas panggung. Nah, di sini definisi drama menurut beberapa ahli, ada 3 ahli ya. Yang pertama dari Erwan Juhara, drama merupakan jenis karya sastra yang dibangun oleh unsur intrinsik. Satu kesatuan, karya itu membentuk kesatuan atau dalam kata lain totalitas. Yang kedua dari Priyono, drama merupakan salah satu karya sastra yang lebih menonjolkan unsur dialognya. Dan yang ketiga di sini ada Iskak dan Justina. Drama adalah karangan yang berbentuk dialog atau percakapan antara para pemainnya. Nah, di sini ada unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Kita bahas dulu dari dalam yang intrinsiknya. Itu ada 6 bagian. Yang pertama itu ada tema. Terus ada alur atau plot, ada latar atau setting, penokohan dan perwatakan, pertunjukan laku, dan amanat. Sedangkan yang dari ekstrinsiknya itu hanya ada dialog. Kita bahas dari unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam drama. Tema dikembangkan melalui alur dramatik melalui dialog tokoh-tokohnya. Yang kedua, alur atau plot adalah jalinan atau rangkaian peristiwa berdasarkan hubungan waktu dan hubungan sebab akibat. Alur dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap perkenalan, pengenalan tokoh, latar, dan pengungkapan masalah. Yang kedua, pertikaian, pelukisan pelaku yang mulai terlibat dalam masalah pokok. Terus puncak, para penonton dibuat penasaran ingin mengetahui penyelesaiannya. Penyelesaian dilukiskan bagaimana akhir drama yang bahagia atau sedih. Nah, di sini dari penyelesaian mungkin ada yang sad ending atau ada yang happy ending. Terus yang ketiga, latar atau setting. Nah, pada umumnya latar atau setting itu menyangkut 3 unsur. Tempat, ruang, dan waktu. Gitu. Tempat kejadian, latar waktu kejadian, dan ruang kejadian. Yang keempat, penokohan atau perwatakan. Merupakan jati diri seorang tokoh. Apa seorang tokoh itu baik, jahat, buruk, atau memiliki watak lain. Petunjuk laku. Berisi penjelasan kepada pembaca atau para pendukung pementasan mengenai keadaan, suasana, peristiwa, perbuatan, tokoh, dan unsur-unsur cerita lainnya. Yang terakhir itu ada amanat. Merupakan kesan atau nilai-nilai moral yang bermanfaat yang terdapat pada drama yang bisa kita ambil. Nah, yang unsur ekstrinsiknya, yang tadi itu dialog, adalah percakapan yang merupakan hal-hal yang sangat vital bagi sukses atau tidaknya sebuah drama yang dipentaskan. Nah, di sini ada jenis-jenis drama. Yang pertama itu ada tragedi komedi, opera, parsi, tablo, atau sendratari.
Nah, kita bahas satu-satu. Dari tragedi mungkin ya kalian udah pada tahu juga kan, drama yang penuh dengan kesedihan atau kejadian. Sedangkan komedi, drama yang penuh kelucuan. Tragedi komedi itu perpaduan antara tragedi dan komedi. Opera, drama yang dialognya dinyanyikan dengan diiringi musik. Farse, drama yang menyerupai dagelan atau lawakan. Tablo, drama yang menyerupai pantomim. Sendra tari, gabungan antara seni drama dan tari. Nah, kita beralih ke acting yang baik. Gimana sih seorang aktor yang bisa berakting dengan yang baik? Nah, di sini ada kita pelajari acting tidak hanya berupa dialog saja, tetapi juga berupa gerak. Dialog yang baik ialah dialog yang terdengar, jelas, dimengerti, menghayati, gerak yang baik. Terlihat, jelas, dimengerti, menghayati. Nah, kita bahas satu-satu. Volume yang baik, terdengar, itu bisa masuk ke power kekuatan kita ketika melafalkan atau membacakan naskah. Terus jelas, artikulasi ya, ketika membacakan naskahnya, dimengerti pelafalannya, menghayati sesuai dengan tuntutan atau jiwa peran yang ditentukan dalam naskah. Oke, perkembangan drama di Indonesia tak semarak dan setua perkembangan puisi dan prosa. Kalau puisi dan prosa mengenal puisi lama dan prosa lama. Tak demikianlah dengan drama. Genre sastra drama di Indonesia benar-benar baru. Seiring dengan perkembangan pendidikan di Indonesia muncul pada tahun 1900-an. Sastra drama di Indonesia ditulis pada awal abad 19, tepatnya tahun 1901, oleh seorang peranakan Belanda bernama F. Wiggers, berupa sebuah drama satu babak berjudul Lelakon Raden Beij Seirio Retno. Untuk selanjutnya bermunculanlah naskah-naskah drama dalam bahasa Melayu rendah yang ditulis oleh para pengarang peranakan Belanda dan atau Tionghoa. Selanjutnya, anak Indonesia sendiri yang mulai menulis drama berikut ini adalah akan disuguhi beberapa dramawan Indonesia dari mulai Rustam Effendi yang lahir pada 193 sampai dengan Hamdi Salad yang lahir 1961. Nah, ada juga di sini manfaat dari drama atau teater. Meningkatkan pemahaman. Yang pertama itu adalah meningkatkan pemahaman. Dari manfaatnya, meningkatkan pemahaman kita terhadap fenomena dan kejadian-kejadian yang sering kita saksikan dan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyadari bahwa memahami orang lain merupakan pekerjaan yang sangat sulit sekali dan membutuhkan waktu. Untuk itu, drama dan teater merupakan satu cara untuk memecahkannya. Dengan bermain drama atau berteater, kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang sama sekali tidak sama sekali berbeda dengan diri kita ya. Dari segi individu, diferensi, inilah kita dituntut untuk memahami orang lain. Pemahaman kita kepada orang lain tidak hanya dilihat dari orangnya, melainkan keseluruhan orang tersebut, meliputi sifat, watak, cara bicara, cara bertindak atau tingkah laku, cara merespon suatu masalah, merupakan keadaan yang harus kita pahami dari orang tersebut. Nah, mempertajam kepekaan emosi. Ini salah satu juga manfaat dari drama. Drama melatih kita untuk menahan rasa, melatih kepekaan rasa, menumbuhkan kepekaan, dan mempertajam emosi kita. Rasa kadangkala tidak perlu dirasakan, karena sudah ada dalam diri kita. Perlu diingat bahwa rasa sebagai suatu yang khas, perlu dipupuk agar semakin tajam. Apa yang ada di hadapan kita perlu adanya rasa. Kalau tidak, maka segala sesuatu yang akan kita anggap wajar saja, padahal sebenarnya tidak demikian. Kita semakin peka terhadap suatu tentu saja melalui latihan yang lebih. Rasa indah, seimbang, tidak cocok, tidak asyik, tidak mesra adalah bagian dari emosi. Oleh karena itu, perasaan perlu ditingkatkan untuk mencapai kepuasan batin. Drama menyajikan semua itu. Peka panggung, peka kesalahan, peka keindahan, peka suara atau musik, peka lakuan yang tidak enak dan enak, semua berasal dari rasa. Semakin kita perasa, semakin halus pula tanggapan kita terhadap suatu yang kita hadapi.
Pengembangan ujar. Naskah drama sebagai genre sastra hampir seluruh berisi cakapan. Cakapan secara tepat, intonasi, maka ujar kita semakin jelas dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Kejelasan tersebut dapat membantu pendengaran untuk mencerna makna yang ada. Harus ada yang ditekan supaya memudahkan pemaknaan, di mana kita memberi koma, titik. Hampir keseluruhan kunjungan harus diperhatikan selama kita berlatih membaca dalam bermain drama. Suara yang tidak jelas dapat mempengaruhi pada pendengaran, dan lebih-lebih pemaknaan pendengaran itu pemaknaan pendengaran atau penonton. Di sini perlu adanya kekuatan vokal dan warna vokal yang berbeda dalam setiap situasi. Tidak semua situasi memerlukan vokal yang sama. Tidak semua kalimat harus ditekankan, melainkan pasti ada yang dipentingkan. Drama memberi semua kemungkinan ini sebagai salah satu karya sastra yang harus dipentaskan dan berisi lakuan serta ucapan. Apresiasi dramatik. Apresiasi dramatik dikatakan sebagai pemahaman drama. Realisasi pemahaman ini adalah dengan kenyataan baik dan tidak baik. Kita bisa memberi pernyataan tersebut jika kita tidak pernah mengenal drama. Semakin sering kita menonton pementasan drama, semakin luas pula pemahaman kita terhadap drama atau teater. Karena itulah, kita dituntut untuk lebih meningkatkan kecintaan kita terhadap drama. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh wawasan dramatik yang lebih baik. Pembentukan postur tubuh. Postur berkaitan erat dengan latihan bermain drama. Latihan ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu dasar dan lanjutan. Yang termasuk latihan dasar, latihan vokal, dan latihan olah tubuh. Yang terkait dengan postur adalah olah tubuh. Kelenturan tubuh diperlakukan dalam bermain drama. Sebab bermain drama memerlukan gerak-gerik. Gerak-gerik inilah yang nantinya dapat membentuk postur tubuh kita sedemikian rupa. Berkelompok atau bersosialisasi. Bermain drama tidak mungkin dilaksanakan sendirian, kecuali monofly. Bermain drama secara umum dilakukan secara berkelompok atau grup. Betapa sulitnya mengatur kelompok sudah kita pahami bersama. Bagaimana kita bisa hidup secara berkelompok? Ulangi. Betapa sulitnya mengatur kelompok sudah kita pahami bersama. Bagaimana kita bisa hidup secara berkelompok adalah bergantung pada diri kita sendiri. Masalah-masalah orang dalam kelompok drama memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Tak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Semuanya sama rendah dan sama tinggi, sama-sama penting. Untuk itu, drama selalu menekankan pada sikap pemahaman kepada orang lain dan lingkungannya. Sekelompok drama harus merupakan satu kesatuan yang utuh. Semua unsur dalam drama tidak ada yang tidak penting, melainkan semuanya itu penting. Rasa kebersamaan, memiliki, dan menjaga keharmonisan kelompok merupakan tanggung jawab dan tugas semua anggota kelompok itu. Bukan hanya tugas dan tanggung jawab ketua kelompok. Baik buruknya pementasan dalam drama tidak akan dinilai dari salah seorang anggota kelompok, tetapi semua yang terlibat dalam pementasan. Oleh karena itu, perlu adanya kekompakan, kebersamaan, dan serta keutuhan. Nah, yang selanjutnya menyalurkan hobi. Manfaat dari drama masih manfaat dari drama dan teater. Itu menyalurkan hobi. Bermain drama dapat juga dikatakan sebagai penyalur hobi. Hobi yang berkaitan dengan sastra secara umum dan drama khususnya. Dalam drama terdapat unsur-unsur sastra. Drama sebagai seni campuran. Sastra, tari, arsitektur. Kesimpulan, drama adalah satu bentuk lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan action tokoh-tokohnya. Akan tetapi, percakapan atau dialog itu sendiri bisa juga dipandang sebagai pengertian action. Sebuah buku yang berjudul A History of the Theater menunjukkan pada kita bahwa pemujaan pada Dionysus yang kelak diubah ke dalam festival drama di Yunani berasal dari Mesir kuno. Tek piramid yang
tanggal 4000 sebelum Masehi adalah naskah Abydos, pasien play yang terkenal. Kesimpulan lanjutan, unsur-unsur drama yang tadi tema, alur, tokoh, latar, amanat, manfaat drama atau teater, menyalurkan hobi, berkelompok atau bersosialisasi, pembentukan postur tubuh, apresiasi dramatik, pembangunan ujar, mempertajam kepekaan emosi, dan yang terakhir meningkatkan pemahaman. Oke, mungkin pembelajaran dari seni budaya untuk pertemuan pertama kita dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.